Tiba masanya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tenangkan hati kita sekali lagi. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Yes. Ada satu pujian mengatakan, walau kasih-Mu Tuhan akan tetap sama Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. Walaupun dunia berubah Tuhan, tapi Engkau tetap ada bersama kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu dalam ibadah ini Bapa. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau Tuhan menguatkan iman kami Tuhan kepadamu. Walaupun dunia berubah, tapi kami yakin Tuhan, kasih-Mu tetap nyata Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar Tuhan dan menjadikan rema dalam kehidupan kami. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang Tuhan keluar dari firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, salam Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini hari yang sangat luar biasa sekali. Cuaca cerah, kita bersyukur setelah 2 hari kita dihantam angin, banyak pohon yang roboh, tapi puji Tuhan pagi hari ini kita beribadah, diberikan cuaca yang bagus. Tadi Bapak Gembala bilang seger sekali pagi-pagi ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya itu sama Bapak Gembala sering ngobrol-ngobrol. Gereja kita ini termasuk gereja yang dilayani oleh anak-anak muda yang sangat luar biasa, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini sangat luar biasa. Dan bahkan saya di rumah pun sering ngobrol sama istri saya bahwa gereja tempat di mana kita beribadah ini boleh dikata kalau dibandingkan dengan gereja-gereja yang istilahnya di kota-kota gitu ya. Gereja kita ini gereja yang tersembunyi, boleh dibilang jemaat hanya sekitar 150-an. Tetapi kalau kita melihat pertumbuhan sangat luar biasa sekali. Amin Bapak Ibu. Kita lihat anak-anak sekolah minggu itu luar biasa sekali, dan bahkan minggu kemarin itu saya melihat fiction dengan youth itu banyak sekali. Ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala bahwa kedepannya 4-5 tahun yang akan datang ini gereja memang butuh diperbesar lagi rasanya Pak. Ya. Dan kalau saya berpikir Bapak Ibu secara jujur, kalau kita berpikir kenapa pada waktu awal saya bergabung di gereja ini tidak sepenuh ini ya. Tapi sekarang dengan pertumbuhan yang begitu, saya boleh katakan pertumbuhan yang begitu cepat sekali dalam kurun waktu yang singkat. Pertumbuhan gereja luar biasa sekali, jemaat luar biasa sekali. Bukan sekedar secara kuantitas saya lihat, tetapi secara kualitas hidup rohani pun jemaat luar biasa sekali. Saya tidak berusaha untuk memberikan sebuah komplimen ya, bukan untuk menyanjung enggak, tetapi saya berbicara fakta, realita, kenyataan sidang jemaat di tempat ini secara kualitas luar biasa sekali. Ayo Bapak Ibu saya ajak berpikir ya. Saya kadang-kadang sama istri saya tuh merenung, lah ya. Saya ambil contoh ini, mohon maaf saya ambil contoh. Pak Gatot ini rumahnya paling jauh di Lawang. Ya, di Lawang paling jauh. Tapi paling datang itu paling cepat di sini, ya. Oh, ini kalau tidak memiliki secara kualitas hidup rohani yang mantap, nggak mungkin. Bapak Gembala pun sering katakan bahwa saya itu luar biasa lihat Pak Gatot itu, gitu kan. Bayangkan dari jemaat kita ini jauh-jauh loh Bapak Ibu. Ada yang dari Lawang sana, dari selatan pakai saji, ya. Keluarganya Mas Andre ya, terus dari timur sana Pak Oktav nih sama Mas Kris, Mbak Mimin ya, sebelah barat Wagir, cukup jauh-jauh, tetapi dengan kesetiaan yang luar biasa sekali
tiap minggu hadir. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan dong. Ya, ini kalau bukan Tuhan enggak mungkin terjadi. Dan kenapa kok hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Saya juga mulai berpikir bahwa ini merupakan salah satu pemberian makanan rohani yang sangat luar biasa. Kualitas makanan yang diberikan di tempat ini, Pak Yanto bilang tidak ecek-ecek istilahnya. Kita lihat saja dari awal tahun ini kita dibekali dengan bekal perjalanan iman. Kalau Bapak Ibu masih ingat tema dari Bapak Gembala awal tahun untuk mengawali tahun ini tentang perjalanan iman. Bagaimana membekali kita untuk berjalan setahun ke depan, bagaimana dengan iman yang sangat luar biasa. Minggu kedua kita diberikan makanan rohani yang sangat luar biasa, bagaimana kita menjadi jemaat yang harus mampu bertumbuh, memiliki progres the next level katanya. Ya, Ibu Gembala membekali kita dengan next level, bagaimana kita harus berprogres terus maju pada level-level selanjutnya. Minggu kemarin kita dibekali dengan bekal bagaimana kita harus tetap naik, jangan sampai turun. Itu bekal firman Tuhan. Bukankah ini bekal-bekal firman Tuhan yang membekali kita agar kita ini memiliki sebuah kualitas yang luar biasa di dalam hidup rohani. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita memiliki sebuah kualitas iman di dalam kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya sudah selayaknya kita memiliki sebuah kualitas iman. Dan kualitas iman yang kita miliki ini sebenarnya sangat-sangat bergantung kepada bagaimana pola pandang kita, cara pandang kita terhadap Allah yang kita sembah Bapak Ibu. Maka saya membuat sebuah tema pagi hari ini, cara pandang kita terhadap Allah akan menentukan kualitas iman kita Bapak Ibu. Ya, kita berbicara fokus kepada bagaimana memiliki kualitas iman dengan cara pandang kita terhadap Allah yang kita sembah setiap saat di dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari beberapa tokoh di dalam Alkitab yang memiliki kualitas iman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Pertama kita akan melihat cara pandang Abraham terhadap Allah. Kenapa saya memakai contoh Abraham? Karena Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Dengan demikian tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Abraham merupakan sosok contoh yang sangat ideal bagaimana kita bisa memiliki kualitas iman seperti Abraham. Ya, di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 dikatakan demikian bunyinya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, kepercayaan Abraham diperhitungkan oleh Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran. Bukankah berarti ini sebuah kualitas iman di hadapan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa sekali, karena kepercayaannya Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Ya, kita bisa lihat bagaimana Abraham melihat Allah ini benar-benar bahwa Allah ini dapat dipercaya dan ditaati secara mutlak, bukan sekedar untuk dipahami. Inilah konsep cara pandang Allah, cara pandang Abraham terhadap Allah. Bahwa Allah itu layak untuk dipercaya, Allah itu layak untuk ditaati secara mutlak, bukan untuk sekedar dipahami, bukan untuk sekedar dimengerti saja secara teologis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari layak. Bapak Ibu bayangkan Abraham
hanya mendapatkan sebuah perintah, keluarlah kamu dari tanahmu. Kemana Tuhan? Tidak ditanyakan oleh Abraham. Loh, berapa lama Tuhan saya harus pergi? Enggak ditanyakan, ya kan? Di tanah mana nanti? Pokoknya akan saya tunjukkan, Tuhan hanya bilang begitu. Pokoknya saya akan tunjukkan kemana kamu akan pergi. Dan Abraham tidak berusaha untuk berdebat kepada Allah, tetapi Abraham hanya tunduk dan taat. Bayangkan, tidak ada Google Map pada waktu itu Bapak Ibu ya. Tidak ada tujuan yang jelas. Kalau sekarang mau ke rumahnya Bapak Gembala, yang belum tahu Sherlock, kita udah tahu, pasti nyampe gitu kan. Ya. Tapi Abraham pada waktu itu Bapak Ibu, daerahnya begitu luas. Tidak ada Google Map sama sekali, pokoknya Abraham taat, percaya kepada Allah. Inilah konsep yang dipakai Abraham, cara memandang Allah. Bapak Ibu, berbicara tentang iman, itu selalu berjalan paralel, berjalan sejajar dengan yang namanya ketaatan. Tidak mungkin mengatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak disertai dengan ketaatan. Karena ketaatan itu merupakan bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Saat kita mengakui Tuhan, saat kita beriman kepada Tuhan, maka mau atau tidak mau, kita harus taat. Dan ketaatan yang diminta oleh Allah sebenarnya seperti apa yang Abraham taat, yaitu taat secara mutlak. Bukan taat yang pilih-pilih, kalau enak ya kita taati, enak bagi kehidupan saya merasa cocok dengan kebenaran ini ya saya taati, kalau ini firman ini kok kelihatannya enggak cocok sama saya, enggak begitu taat, disingkirkanlah sementara itu. Jadi saya katakan bahwa ketaatan itu merupakan bukti dari iman. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa kalau kita mengaku bahwa percaya, beriman kepada Allah, sudah otomatis disertai dengan ketaatan. Yakobus sendiri mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman pada hakikatnya itu selalu disertai, diiringi dengan ketaatan-ketaatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Oleh sebab itu ketaatan Abraham, kepercayaan Abraham, Alkitab katakan tadi, dikatakan apa? Diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi iman dan ketaatan itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kalau saya pakai bahasa matematis dengan kata lain, kalau kita hanya percaya tanpa ketaatan, itu bukan sebuah kebenaran. Sekali lagi saya katakan, kalau kita mengatakan bahwa kita percaya tanpa disertai dengan ketaatan, maka itu bukan sebuah kebenaran. Karena firman Tuhan katakan ketaatan Abraham, iman percaya Abraham disertai dengan ketaatan, itu yang muncul diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu, saya melihat di dalam perjalanan Abraham, sejak Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, kepercayaan Abraham ini ditunjukkan melalui ketaatannya. Setiap kali Abraham perjalanan kemana dan berhenti di situ, Abraham selalu, Alkitab katakan, mendirikan mezbah di situ untuk beribadah kepada Tuhan. Pada waktu Abraham berhenti di Sikem, ya, dia mendirikan mezbah di situ di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Pada waktu Abraham melanjutkan perjalanan berhenti di Betel di Kejadian 12 ayat 8, 13 ayat 4. Di situ Abraham mendirikan lagi mezbah. Pada waktu Abraham melanjutkan perjalanan dari Betel ke Hebron, Abraham mendirikan mezbah di situ. Dari Hebron ke Gunung Moria, mendirikan mezbah di situ. Dengan kata lain Bapak Ibu, dari situlah kita bisa belajar
dari cara pandang Abraham terhadap Allah. Bahwa Allah dapat dipercaya. Dan Allah layak untuk ditaati secara mutlak. Bukan sekedar untuk kita pahami. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah, sebesar itulah kualitas iman kita kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, seberapa besar kepercayaan saudara dan ketaatan saudara kepada Tuhan, sebesar itulah kualitas iman kepercayaan saudara kepada Allah. Inilah yang kita bisa pelajari yang pertama daripada seorang tokoh yang bernama Abraham. Bapak Ibu, bagaimana dengan cara pandang kita terhadap Allah selama ini? Apakah benar kita yang menjadi orang Kristen sudah sekian tahun, kita memang memandang Allah yang layak untuk kita percaya dan layak untuk ditaati secara mutlak? Atau kita hanya yang penting kita beribadah tiap minggu, kehidupan sehari-hari kita flow saja, ngalir saja. Sekali lagi saya katakan, seberapa besar kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah, sebesar itulah kualitas iman kita. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk loncat sekarang ke Perjanjian Baru. Seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Tidak diragukan lagi, kita semua akan sepakat bahwa Rasul Paulus memiliki iman yang sangat luar biasa sekali, ya kan? Kita lihat cara pandang Rasul Paulus terhadap Allah itu bagaimana. Beda dengan Abraham, Rasul Paulus melihat Allah, bahwa Allah itu lebih besar dari logika kita. Allah jauh lebih besar dari situasi, kondisi, keadaan kita. Sehingga Rasul Paulus memiliki sebuah kualitas iman yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat, kita membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berkisah atau mengkisahkan tentang perjalanan kehidupan Rasul Paulus, betapa Rasul Paulus ini memiliki sebuah kualitas iman yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang akan mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ingat, Rasul Paulus ini seorang terpelajar, Bapak Ibu. Seorang intelektual. Orang berpendidikan. Orang yang tahu tentang hukum Taurat. Kalau boleh saya katakan dengan bahasa sekarang, Rasul Paulus istilahnya katam dengan Taurat, Bapak Ibu. Atau boleh dikatakan Rasul Paulus ini hafal benar secara teologi. Logika-logikanya luar biasa sekali. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Bahwa logika yang saya miliki ini jauh. Allah lebih jauh lagi. Tak terselami keputusan-keputusannya. Artinya bahwa logika yang kita miliki ini kalau dibandingkan dengan keberadaan Allah tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Situasi dan kondisi seringkali
mengalahkan iman kepercayaan kita. Tapi Rasul Paulus katakan apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi keadaan yang sangat-sangat mencekam buat Rasul Paulus. Mungkin kita tidak mengalami sebuah pengalaman-pengalaman seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang sedemikian mengerikan. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Tidak akan ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun, Allah yang saya sembah jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa sekali. Inilah konsep pola pandang, cara pandang Rasul Paulus terhadap Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus seorang yang sangat luar biasa sekali, ya. Logika luar biasa. Tapi tetap mengakui bahwa Allah jauh lebih luar biasa daripada logika yang dia miliki. Ini Rasul Paulus. Nah, celakanya kita ini seringkali memprioritaskan menggunakan logika-logika kita. Oh ya, gak masuk akal lah, masa Allah begitu. Artinya kita lebih mengandalkan logika kita. Gak mungkin gitu kan. Di dalam perjalanan iman kepercayaan kita gak mungkin lah. Nah ini berarti kita telah mengandalkan logika kita. Nah celakanya itu yang kita alami Bapak Ibu. Rasul Paulus ini saya sangat salut sekali. Dia sampai menulis sekitar 12 surat kalau nggak salah. Sekitar 12 surat yang dia tulis. Ini dari tulisan-tulisan Rasul Paulus ini luar biasa sekali. Tetapi sekali lagi Allah sangat luar biasa sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga ya. Kita lihat yang ketiga sekarang. Kita akan combine sekarang. Kita akan melihat belajar bersama-sama antara pola pandang Abraham dan pola pandang Rasul Paulus terhadap Allah. Bagaimana? Dikatakan bahwa cara pandang Abraham dan Rasul Paulus itu tentang Allah, bahwa Allah itu lebih berharga dari yang paling berharga, Bapak Ibu. Sekali lagi, cara pandang Abraham dan Rasul Paulus terhadap Allah, sehingga mereka ini memiliki kualitas iman yang luar biasa. Karena mereka memandang bahwa Allah itu lebih berharga dari yang paling berharga yang kita miliki, Bapak Ibu. Ya. Di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, kita tahu di situ bagaimana Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Bukankah Ishak itu anak yang paling berharga bagi Abraham? Bayangkan untuk memiliki anak yang namanya Ishak, Abraham harus nunggu sekian tahun dan anak itu dilahirkan pada usia yang sudah lanjut. Kita yakin semua kita memiliki anak, satu-satunya anak semata wayang, apalagi kita lahirkan dalam usia-usia kita yang sudah lanjut ya, pasti anak kesayangan gitu kan. Jangankan anak satu, anak dua, anak tiga pun kita sayang semua, logikanya kan begitu. Nah ini Allah minta, padahal anak yang paling berharga, tapi Abraham taat. Abraham memandangnya Allah lebih berharga dari yang paling berharga yang saya miliki. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan, Rasul Paulus ya, mengatakan demikian, Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa
yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan katakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih berharga daripada semuanya. Di dalam bahasa lainnya, terjemahan lainnya, saya membaca terjemahan Alkitab yang lain, yaitu The New Jerusalem Bible. Itu dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada aset saya, dikatakan demikian, ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kualitas iman yang sangat luar biasa sekali dari kedua tokoh ini Bapak Ibu, antara Abraham dan Rasul Paulus. Yaitu bahwa Allah itu jauh lebih berharga dari yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, fase yang paling berat di dalam perjalanan kehidupan kita, sebuah fase yang paling berat itu saat-saat apa yang paling berharga yang kita miliki itu terlepas di dalam kehidupan kita. Apapun, mungkin yang paling berharga di dalam kehidupan Bapak Ibu beda-beda. Ada mungkin yang paling berharga itu orang tua. Maka saat orang tua ini diambil oleh Tuhan, kita merasa kehilangan berat sekali. Ya. Ada beberapa orang yang tidak rela orang tuanya dipanggil oleh Tuhan karena merasa yang paling berharga. Ada beberapa orang yang merasa yang paling berharga adalah anaknya. Sama kejadiannya. Ada beberapa orang yang paling berharga mungkin merupakan aset yang ada di dalam rumah tangganya. Materi mungkin. Beda-beda. Saya sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, saya ada sebuah kisah. Saya itu berdoa sama istri saya pada waktu sofa di dalam rumah itu sudah sobek-sobek Bapak Ibu. Sofa di ruang tamu kita berdoa. Ya kalau ada tamu kan enggak enak sofanya sobek-sobek gitu kan. Akhirnya kami berdoa, Tuhan berkati. Kami bisa bursakan sofa yang sekarang ada di rumah itu. Bagus sekali, puji Tuhan kami dapat berkat, bagus sekali. Saya betulkan di daerah Boring sana Bapak Ibu, sampai diantar semuanya, ada sekitar 4 biji semua, bursak bagus sekali, diantar ke rumah. Setelah diantar rumah, hanya selisih beberapa hari Bapak Ibu, cucu saya ini tukaran marah-marah, disobek sofa itu. Disobek itu, padahal baru saja kita itu betulin Bapak Ibu. Ya mau marah bagaimana gitu kan, disobek gitu. Beberapa hari kemudian sobek lagi, aduh gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita belajar bahwa Allah lebih berharga dari yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Mungkin sekali lagi saya katakan, yang paling berharga di dalam kehidupan kita apa Didik? Cuman sofa, mungkin bukan materi. Oh orang tua kita bisa, tetapi ada sesuatu yang sulit kita lepaskan, yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kadang-kadang yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah harga diri. Ego kita. Kita sulit untuk melepaskan.
Sekalipun firman Tuhan turun begitu keras sekalipun di dalam gereja. Kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa di dalam gereja. Bahwa ego kita, rasa kesombongan kita, harga diri kita kadang-kadang perlu kita lepaskan, kita taruh di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita memiliki sebuah konsep. Sekalipun kita rajin ibadah, sepanjang harga diri saya tidak diinjak-injak, ya kan? Kan kita sering dengar begitu. Artinya bahwa ego kita, harga diri kita ini sulit untuk kita lepaskan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari yang namanya Abraham dan Rasul Paulus. Bagaimana beliau berdua ini memiliki kualitas iman yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu, kita sudah dibekali bagaimana perjalanan iman kita untuk mengarungi tahun ke depan. 1 tahun ke depan, kita sudah dibekali. Tapi kalau kita tidak memiliki kualitas iman, kita akan jatuh di tengah jalan. Kita dibekali bagaimana kita harus progress next level, ya kan? Tapi kalau kita tidak memiliki kualitas iman, bagaimana kita mau berprogres di dalam kehidupan kekristenan kita? Kita tetap naik dan jangan sampai turun. Kita bisa tetap naik saat kita memiliki kualitas iman. Oleh sebab itu mari, hari ini kita telah belajar bagaimana untuk memiliki sebuah kualitas iman di dalam perjalanan hidup kita dengan belajar dari kehidupan Abraham dan dari kehidupan Rasul Paulus. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar bisa menjadi berkat buat kita di dalam kita menjalani tahun-tahun kita ke depan. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan hari ini.